Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya nih? Pasti baik dong Kak. Wah, bagus. Nah Kak Devi, kayaknya nih adik-adik kita nih udah pada semangat banget nih buat muji nama Tuhan. Wah, bener banget dong Kak Dea. Iya. Nah, kalau gitu sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu kali ini, sebaiknya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Nah adik-adik, kakak masih mau cek dulu semangatnya adik-adik nih. Coba ya, tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah Kak Devi, kayaknya adik-adik masih kurang semangat nih Kak Devi. Coba dong Kak sekali lagi tes dulu adik-adiknya. Oke adik-adik, biar lebih semangat, kita ulang sekali lagi ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Ya, udah pada semangat nih Kak. Nah adik-adik, biar lebih semangat lagi, kakak mau mengundang kalian untuk bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Oke, adik-adik, lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya. Musik kakak. Ayo tepuk tangan semuanya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersyukur setia gerakanku. Dia gerakanku, dia gerakanku, ku bersuka setia gerakanku. Oh, dia gerakanku, dia gerakanku, ku bersuka setia gerakanku. Yo, sekali lagi ya Kak. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena hari ini harinya Tuhan, ku bersuka setia gerakanku. Dia gerakanku, dia gerakanku, ku bersuka setia gerakanku. Oh, dia gerakanku, dia gerakanku, ku bersuka setia gerakanku. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya, kita berdoa dulu yuk. Mari adik-adik semua, kita berdoa di dalam hati kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada minggu kali ini kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang malas, atau bahkan mereka yang sedang lupa untuk beribadah pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan untuk memimpin ibadah kami pada saat ini. Kiranya Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dari-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kakak mau cek lagi deh. Kalian masih semangat atau enggak nih? Coba ya. Amin. Amin. Wah, berarti kalian masih semangat ya. Oke Kak Dia, kita mau nyanyi lagu apa lagi nih? Kita menyanyi lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Adik-adik masih pada inget kan? Ingat dong. Jangan lupa ya pakai gerakannya. Musik kakak.
pelan-pelan. Musik kakak. Kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah dan perlindungan Tuhan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini juga kami dapat beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Terimalah Tuhan pujian kami melalui ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat 29. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu kerapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikianlah firman Tuhan.
suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar! Kakiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa? Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya. Dia bersama kita. Iya. Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kisma! Kita berdiri bersama? Iya. Benarkah, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang. Ikat mereka. Aku udah bilang dari dulu, tapi mereka nggak mau dengar. Kamu kan pakai kata-kataku. Sudah kuberi kesempatan, tapi waktumu sudah habis. Lempar mereka ke api. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Wah. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka.
Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Adik-adik sekolah minggu yang baik, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, apa kabarnya? Saya yakin kalian pasti semuanya sehat dan penuh sukacita untuk memuji Tuhan. Saya ingin menceritakan seorang raja yang sombong dan tinggi hati. Siapakah raja yang sombong dan tinggi hati itu? Dia adalah Raja Nebukadnezar. Dia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia ingin disembah oleh manusia. Lalu dia mendirikan patung dirinya dan membuat sebuah perintah supaya semua orang yang ada di kerajaannya menyembah patung dirinya itu. Dan siapa yang tidak mau menyembah patungnya, hukumannya adalah hukuman mati, akan dijatuhkan ke perapian yang menyala-nyala. Tapi apakah semua orang mau menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar? Ternyata tidak. Ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Siapakah ketiga orang itu? Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pegawai atau pekerja di istana Raja Nebukadnezar. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi atau jabatan yang tinggi di istana. Tetapi mereka lebih memilih kehilangan jabatannya, kehilangan pekerjaannya, bahkan kehilangan nyawanya sendiri daripada mereka harus menyembah patung Raja Nebukadnezar. Mereka sungguh-sungguh mengamalkan titah pertama. Nah, apa adik-adik titah pertama? Titah pertama dikatakan, akulah Tuhan Allahmu. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Mereka tahu dan percaya hanya Allah di dalam Yesus Kristuslah yang boleh disembah. Di luar daripada Allah di dalam Yesus Kristus tidak boleh disembah. Maka mereka tidak mau menyembah patung dewa Raja Nebukadnezar. Lalu mereka dijatuhkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan tahukah adik-adik apa yang terjadi ketika mereka dijatuhkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala? Ternyata mereka tidak mati, rambutnya pun tidak hangus, jubahnya atau pakaiannya pun tidak hangus, bahkan dikatakan bau api pun tidak. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Allah itu melindungi mereka. Ketika mereka dijatuhkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhan melindungi mereka melalui malaikat. Sehingga tadi dikatakan di dalam nats khotbah kita, Nebukadnezar melihat ada 4 yang berjalan-jalan di perapian itu. Yang dijatuhkan cuma 3, tetapi di perapian itu ada 4 orang. Siapa 1 orang lagi? Itu adalah malaikat Tuhan yang melindungi mereka. Tuhan melindungi mereka sehingga mereka tidak mati di dalam perapian itu. Melihat kenyataan itu, Nebukadnezar heran. Nebukadnezar tercengang. Bukan hanya Raja Nebukadnezar yang terheran-heran, tetapi semua orang yang melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berjalan-jalan di atas api itu, tubuhnya tidak hangus terbakar. Mereka heran. Tentu itu adalah perlindungan Tuhan bagi mereka.
Lalu Nebukadnezar menjadi percaya kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu mereka disuruh keluar dan Raja Nebukadnezar membuat satu perintah bahwa siapapun tidak boleh menghina Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik sekolah minggu yang baik hati, melalui nats khotbah ini Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia kepada Tuhan, setia beriman kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apakah ada akibat atau resiko yang akan kita hadapi? Sudah tentu ada resiko, sudah tentu ada akibatnya. Kalau kita percaya atau beriman kepada Yesus Kristus, bisa jadi orang lain menghina kita, bisa jadi orang lain membuli kita, bisa jadi orang lain menyingkirkan kita, bisa jadi orang lain tidak mau bersahabat atau berteman dengan kita, dan bisa jadi nantinya kita kehilangan pekerjaan kita. Tetapi mana yang lebih penting? Tetap setia kepada Tuhan atau kehilangan jabatan kita, kehilangan pekerjaan kita, kehilangan sahabat kita, bahkan mungkin kita kehilangan nyawa kita? Mana yang lebih penting? Tentu jauh lebih baik kita kehilangan segalanya itu daripada kehilangan Tuhan. Sebab kalau kita kehilangan Tuhan, kita akan kehilangan segala-galanya. Tetapi kalau kita kehilangan sahabat, kita kehilangan pekerjaan, ketika kita kehilangan kesehatan dan yang lain-lain, Tuhan masih bisa menggantinya dan memberikannya kembali kepada kita. Tetapi kalau kita sudah kehilangan Tuhan, kita sudah kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu adik-adik, tetaplah setia hanya beriman dan menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Selain daripada Allah, itu tidak ada yang boleh kita sembah, yang boleh kita percayai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami memohon kepadamu, kuatkanlah iman kami, agar kami tetap setia kepadamu ketika kami menghadapi banyak penderitaan, ketika kami menghadapi banyak penghinaan, ketika kami menghadapi banyak diskriminasi, ketika kami dilecehkan, dan ketika kami direndahkan karena mengikut Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, kami tetap setia menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggumu. Berilah kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam hikmat yang dari Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang membawa sukacita di tengah-tengah keluarga, di sekolah, dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu yang sedang dalam keadaan sakit hari ini, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka, memberkati obat yang mereka makan, supaya itu menjadi kesembuhan bagi mereka. Tuhan, kepadamu-lah kami serahkan hidup kami. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi kami, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu melindungi kami, dan yang selalu menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami, nyawa kami, dan segala yang ada pada kami kepada perlindungan Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau membuka persembahan.
Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 512. Oke adik-adik, boleh dibuka dulu buku ND-nya nomor 512. Oke, sudah ketemu semuanya ya. Yuk kita persiapkan persembahannya, tangan kanan dan musik kakak. Kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tetaplah semangat beribadahnya dan tetaplah bersukacita memuji Tuhan. Horas.